Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an fi qanati Pondok Belajar. Naam, insyaallah fi hadhihi al-fursah al-thaminah sawfa nuwasilu dirasatana an madatil lughatil arabiyyah wa qad akhadna fi ma sabaqa an ta'rifi al-fi'li wa aqsami min haitsu al-waqt. Baik, ahlan wa sahlan teman-teman, kembali lagi bersama kami di Pondok Belajar bahasa Arab untuk pemula dan dasar. Baik, kalau di video sebelumnya teman-teman kita sudah membahas tentang apa teman-teman? Membahas tentang fi'il ya, atau kata kerja. Kata kerja yang dilihat dari pembagiannya dan definisinya. Kali ini kita akan coba bahas kata kerja selain daripada yang kemarin dan seraya mengulangi daripada pembahasan tentang kata kerja dari segi waktu ya. Di pertemuan yang lalu atau dibahas di video sebelumnya, kita membahas tentang pembagian fi'il ya, fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Nah, fi'il madhi di video sebelumnya itu menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang bahwasanya madhi itu merupakan kata kerja yang digunakan untuk masa yang lampau. Contoh di video itu adalah kata kataba. Ya, contoh dalam kata fi'il madhi itu adalah apa? Kataba, artinya menulis. Menulisnya kapan? Yaitu sudah dilakukan, maka telah menulis. Nah, kemudian ada namanya istilah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu maknanya adalah fi'il yang digunakan untuk sekarang atau yang akan datang atau yang di masa datang. Contoh misalkan adalah kata yaktubu, berasal dari kata kataba, kemudian yaktubu. Nah, biasanya kalau kita melihat kamus-kamus Arab, kamus seperti kamus Al-Munawwir, kamus Mahmud Yunus ya dan semisalnya, itu kita dapati kalau kata kerja pasti segandeng nanti kalau menghafalkan kosakatanya. Yang dimana dia gandengan antara kataba yaktubu, artinya sedang menulis atau yang akan dia tulis. Contoh selanjutnya yaitu yang kemarin kita bahas adalah fi'il amri atau fi'lul amri. Fi'lul amri adalah merupakan kata perintah di dalam bahasa Arab. Kata yang kita gunakan untuk meminta seseorang melakukan tindakan sebuah perbuatan atau kita meminta seseorang bantuan dari orang tersebut. Itu namanya kata perintah. Nah, contoh uktub ya, artinya tulislah. Tulislah artinya kita meminta seseorang untuk melakukan tindakan menulis. Maka itu perintah untuk menulis. Nah, selain daripada kata kerja dilihat dari objektivitas waktu, atau ya kebutuhannya akan waktu, dia juga akan ada namanya fi'il di dalam bahasa Arab yang dilihat dari ya itu dilihat dari kebutuhannya terhadap objek. Maka kalau dilihat dari kebutuhannya terhadap objek, maka kata kerja atau kita istilahkan dengan fi'il terbagi menjadi dua. Yang pertama al-fi'lul lazim, yang kedua al-fi'lul muta'addi. Yang pertama kita bahas dahulu yaitu fi'il lazim. Apa itu fi'il lazim? Fi'il lazim yaitu fi'il yang tidak membutuhkan objek. Ada beberapa kata di dalam bahasa Arab itu kata kerjanya tidak membutuhkan yang namanya objek. Sebagaimana misalkan duduk. Duduk itu saya duduk, di dalam bahasa Arab kita lafalkan jalastu. Misalkan jalastu 'alal kursi. Ya, jalastu 'alal kursi. Saya telah duduk di atas kursi. Maka kata jalastu ini adalah kata kerja yang tidak membutuhkan yang namanya objek atau yang dikenai sebuah tindakan perbuatan. Sehingga kata jalastu ini dikategorikan menjadi fi'il lazim, yaitu fi'il yang tidak membutuhkan objek. Yang selanjutnya kita kenal dengan istilah al-fi'lu al-muta'addi. Al-fi'lul muta'addi. Al-fi'lul muta'addi yaitu fi'il yang dia atau kata kerja yang membutuhkan objek atau yang dibutuhkan adanya sebuah tindakan yang dikenai kepada orang lain. Contoh kita ambil kata syaribtu al-ma'a. Syaribtu al-ma'a
artinya pertama syaribtu saya meminum, al-ma'a apa? Al-ma'a artinya air, maka syaribtul ma'a saya telah minum air. Maka kata al-ma'a merupakan kebutuhan akan adanya objek. Akan adanya objek daripada kata syaribtu. Kalau saya hanya minum, ya minum apa? Kita akan bertanya-tanya. Maka dia butuh objek yang namanya misalkan air. Atau misalkan ya memukul, ya doroba yadribu, misalkan dorabtu fulanan, saya memukul seorang laki-laki atau fulan gitu ya, saya memukul fulan. Atau misalkan ya apalagi yang membutuhkan objek, ya semisalnya ada yang memang dia objeknya misalkan seperti darastu al-fiqh masalan, saya telah belajar fikih gitu ya. Atau misalnya alim apa namanya, misalkan alim tu anna darsa sahlah misalnya, oh maaf anna darsa sahlun gitu ya, maka di situ ada objeknya. Atau misalnya apalagi yang dia membutuhkan objek ya, misalkan mengambil ya, akhadtul kitaba alal kursi, saya mengambil kursi, dan yang semisalnya. Baik, nah, demikian daripada kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Nanti kita lanjutkan untuk ya untuk video selanjutnya membahas tentang kata kerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.